Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farisah Almiroh dari Prodi PGSD kelas A4 semester 4, Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di sini saya akan mendongeng yang berjudul Raja Singa yang Tamak. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa dan Sastra SD kelas awal. Di sebuah hutan berdirilah sebuah kerajaan yang sangat besar yang dipimpin oleh seekor singa yang kuat dan ditakuti oleh rakyatnya. Raja singa yang paling jahat. Rakyat yang membangkang dengan perintahnya akan dihukum dan dijadikan makanannya oleh keluarga dan para prajuritnya. Karena keegoisannya, rakyat banyak yang membangkang kepada sang raja. Pada suatu hari, sang raja singa membuat pengumuman kepada pengikutnya. Para rakyat berkumpul di lapangan. Sang raja pun langsung mengatakan, "Hai para rakyatku semua, bahwasannya hutan yang kita gunakan saat ini seperempat adalah milik kalian dan sisanya adalah milik kerajaan." Sang raja tidak memberikan alasan, dan para pengikutnya tidak ada satupun yang berani membangkang. Akhirnya, raja dan pasukannya meninggalkan tempat. Setelah memberikan pengumuman, sang raja kembali ke kerajaan beserta pasukannya. Setelah sampai di kerajaan, penasehat raja bertanya, "Mohon maaf raja, mengapa sang raja membuat keputusan seperti itu?" Lalu sang raja menjawab, "Aku membuat keputusan seperti itu agar aku memiliki kekayaan yang lebih banyak. Hahaha." Lalu sang raja meninggalkan penasehatnya dan menuju tempat peristirahatannya. Dalam hati sang penasehat berkata, "Benar-benar raja yang tamak dan rakus dan mau memakan hak-hak rakyatnya," sambil meninggalkan para benggala. Terlihat wajah-wajah para binatang pengikut Raja Singa yang rakus itu. Mereka sudah tidak bebas dan leluasa mencari makan. Setiap hari yang dilakukan oleh para binatang adalah saling berebut makanan, sehingga terjadilah pertengkaran di antara mereka. Pada suatu hari, para rakyat membuat strategi untuk mencuri makanan di wilayah kerajaan. Saat malam sudah tiba, binatang panda, buaya, dan badak bersiap-siap untuk melakukan aksinya. Mereka mencuri beberapa makanan di gudang penyimpanan kerajaan. Buaya berkata, "Hai teman-teman, kita lakukan misi kita. Kita kuras semua makanan yang ada di gudang dan kita bagikan ke saudara-saudara kita." Panda dan badak mengatakan, "Baiklah buaya, ayo kita lakukan." Misi yang dilakukan ketika binatang itu mencuri berhasil. Mereka melakukan berulang-ulang kali. Tapi suatu ketika binatang melakukan aksinya kembali
Tiba-tiba ada prajurit melakukan ronda malam dan mereka berteriak, "Hai, siapa di situ? Jangan lari, aku akan tangkap." Pada saat mereka sedang asyik makan, mereka pun langsung terbirit-birit melarikan diri. Namun sang panda bernasib sial. Panda ditangkap oleh prajurit. Dibawanya panda menghadap sang raja, dan prajurit pun menceritakan semua kejadian yang telah terjadi kepada raja. Raja berkata, "Hai para prajurit, masukkan sang panda ke dalam tahanan." Keesokan harinya, raja mengumpulkan para rakyatnya dan menyeret panda di depan para rakyatnya. Raja pun berkata, "Hai para pengikutku, jangan engkau meniru perbuatan panda. Kalau ada yang meniru, akan kubunuh seperti panda ini." Rakyat pun ketakutan. Lalu raja memerintahkan prajuritnya untuk membunuh sang panda dengan cara sangat sadis. Musim paceklik tiba. Kerajaan mengalami kekeringan. Para penduduk sulit mendapatkan makanan dan minuman. Tetapi sang raja tidak peduli sama sekali, karena raja menimbun makanan yang sangat banyak di dalam gudangnya. Kelinci memiliki ide, dan kelinci menyampaikan idenya kepada teman-temannya. "Hai teman-teman, apabila kita bertahan di sini, kita akan mati kelaparan. Bagaimana kalau kita mencari makan di hutan lain?" Dengan serentak, teman-teman kelinci pun menjawab, "Baiklah, mari kita lakukan." Keesokan harinya, mereka berangkat ke hutan sebelah. Ternyata di hutan itu sangat subur dan banyak tanaman yang segar-segar. Dengan lahapnya mereka memakan buah-buahan itu. Dan akhirnya Kancil dan teman-temannya itu tertidur. Tiba-tiba dilihatnya prajurit dari kerajaan di hutan itu. Lalu prajurit menangkap Kancil dengan teman-temannya dalam keadaan tertidur. Kemudian Kancil dan teman-temannya terbangun, dan ia sudah berada di kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harimau. Kancil pun bertanya kepada dirinya sendiri, "Sedang berada di manakah kita ini?" Raja Harimau berkata, "Hai para binatang, dari manakah asal kalian?" Kelinci berkata kepada sang raja bahwa di hutan sedang terjadi paceklik, sehingga banyak binatang yang kelaparan. Dia tidak bisa makan dan minum, sehingga kami mencari makan di hutan ini. Lalu Raja Harimau bertanya, "Siapakah rajamu? Apakah kamu tidak diberi makanan oleh rajamu?" Kancil pun menjawab, "Raja kami adalah singa. Ia adalah raja yang rakus dan tamak, dan ia sama sekali tidak memperdulikan rakyatnya." Mendengar cerita dari Kancil dan teman-temannya, raja mengizinkan untuk mereka tinggal di hutannya yang dipimpin oleh Raja Harimau. Namun Kancil dan teman-temannya tidak mau karena mereka kasihan dengan teman-temannya. Setelah Kancil dan teman-temannya meninggalkan hutan,
sang raja itu menyusun strategi. Sang raja tidak melupakan kejadian beberapa tahun yang lalu, bahwa anaknya pernah dibunuh lalu dijadikan makanan oleh sang raja singa. Para raja harimau beserta pasukannya, mereka berangkat untuk menuju kerajaan Raja Singa. Setelah perjalanan yang cukup jauh dan panjang, Raja Harimau tiba di kerajaan Raja Singa. Mereka langsung menyerbu kerajaan Raja Singa, dan Raja Singa beserta para prajuritnya mati di tangan Raja Harimau. Lalu rakyatnya diberi pilihan. Raja Harimau mengatakan, "Kalian tetap tinggal di hutan yang tandus ini, apakah kalian pindah ke hutan yang subur bersama saya?" Karena Kancil dan teman-temannya menceritakan kebaikan yang pernah dilakukan oleh Raja Harimau, akhirnya para rakyat pengikut Raja Singa yang tamak itu berpindah untuk mengikuti Raja Harimau. Rakyat berpindah ke hutan yang subur itu bersama Raja Harimau. Rakyat dapat hidup rukun dan bahagia karena memiliki raja yang tegas, baik hati, dan dermawan. Pesan moral yang terkandung dalam cerita ini adalah kita sebagai makhluk ciptaan Allah harus berbuat baik kepada sesama agar tidak memiliki musuh dalam kehidupan kita, sehingga kita hidup dalam ketenangan. Sekian mendongeng dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.